Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina. Saya selaku moderator dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum ialah Ibu Dr. Eli Darsari, SH.MH. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi pertama mengenai aliran atau mazhab filsafat hukum menurut pendapat dari Lili Rasjidi, seorang guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Penjelasan utama yaitu mengenai aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Aliran hukum alam ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, irasional. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Pendukung aliran ini antara lain Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius Padua, dan John Wycliffe. Baiklah, perkenalkan, saya Adra Kulmuna. Saya akan melanjutkan materinya. Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan, yaitu lex aeterna, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, lex divina, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. Ketiga, lex naturalis, inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia. Yang keempat, lex positivis, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum ini diwujudkan ke dalam kitab suci dan hukum positif perbuatan manusia. Penulis lain, William Ockham dari Inggris, mengemukakan adanya hierarki hukum dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, hukum universal, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari rasio alam. Yang kedua, apa yang disebut sebagai hukum yang mengikat masyarakat berasal dari alam. Dan yang ketiga, hukum yang juga bersumber dari prinsip-prinsip alam tetapi dapat diubah oleh penguasa. Ockham juga berpendapat bahwa hukum identik dengan kehendak mutlak Tuhan. Sementara itu, Francisco Suarez dari Spanyol berpendapat demikian. Manusia yang bersusila dalam pergaulan hidupnya diatur oleh suatu peraturan umum yang harus memuat unsur-unsur kemauan dan akal. Tuhan adalah pencipta hukum alam yang berlaku di semua tempat dan waktu. Berdasarkan akalnya, manusia dapat menerima hukum alam tersebut, sehingga manusia dapat membedakan antara yang adil dan tidak adil, buruk atau jahat, dan baik atau jujur. Hukum alam dapat diterima oleh manusia adalah sebagian saja, sedangkan selebihnya adalah hasil dari akal atau rasio manusia. Yang kedua, rasional. Sebaliknya, aliran ini mengatakan bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance, pada saat rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan atau lepas dari rasio Tuhan, yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran atau rasio manusia tentang apa yang baik dan buruk. Penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan atau moral alam. Tokoh-tokohnya antara lain Hugo de Groot, Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Pfaffendorf. Pendasar hukum alam yang rasional adalah Hugo de Groot. Ia menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari Tuhan. Karena itu, rasio manusialah sebagai satu-satunya sumber hukum.
Tokoh penting lainnya dalam aliran ini ialah Immanuel Kant. Filsafat dari Kant dikenal sebagai filsafat kritis, lawan dari filsafat dogmatis. Ajaran Kant dimuat dalam 3 buah karya, yaitu Kritik Akal Budi Manusia, Kritik Akal Budi Praktis, dan Kritik Daya Adirasa. Ajaran Kant tersebut ada kolerasinya dengan macam aspek jiwa manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, metode kritis tidak skeptis, tidak dogmatis. Hakikat manusia tidak terletak pada akalnya, beserta corak berpikir yang bersifat teoritis keilmuan alamiah, tetapi pada kebebasan jiwa susila manusia yang mampu secara mandiri menciptakan hukum kesusilaan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang penting bukan manusia ideal berilmu atau ilmuwan, tetapi justru pada manusia ideal berkepribadian humanitis. Salah satu karya Kant yang berjudul Metaphysis Anfangarden der Rechtsleer atau Dasar Permulaan Metafisika. Ajaran hukum merupakan bagian dari karyanya yang berjudul Metaphysics der System. Pokok pikirannya ialah bahwa manusia menurut dharma kesusilaannya mempunyai hal yang berjuang bagi kebebasan lahirnya untuk menghindarkan dan melaksanakan kesusilaan, dan hukum berfungsi untuk menciptakan situasi kondisi guna mendukung perjuangan tersebut. Hakikat hukum bagi Kant adalah bahwa hukum itu merupakan keseluruhan kondisi-kondisi di mana kehendak sendiri dari seseorang dapat digunakan dengan kehendak orang lain, bahwa hukum kebebasan umum yang meliputi kesemuanya. Kategori imperatif Kant mewajibkan semua anggota masyarakat tetap taat hukum positif negara sekalipun di dalam hukum tersebut terhadap unsur-unsur yang bertetangga dengan dasar-dasar kemanusiaan. Jadi di sini sudah terdapat terangan mutlak bagi perilaku yang tergolong melawan penguasa negara, sehingga dengan kategori imperatif ini ajaran dari Immanuel Kant juga dapat digolongkan ke dalam aliran positivisme. Terhadap Kant ini diikuti oleh Fichte yang mengatakan bahwa hukum alam itu bersumber dari rasio manusia. Lain yang tidak kalah pentingnya ialah Hegel dari Jerman, yang dijadikan moto oleh Hegel ialah apa yang nyata menurut nalar adalah nyata, dan apa yang nyata adalah menurut nalar. Tidak ada antimoni antara nalar atau akal dengan kenyataan atau realitas. Bagi Hegel, seluruh kenyataan kodrat alam dan kejiwaan merupakan proses perkembangan secara dialektis dari roh, cita, atau spirit mutlak yang senantiasa maju dan berkembang. Jiwa mutlak mengandung dan mencakup seluruh tahap-tahap perkembangan sebelumnya, dari merupakan permulaan dan kelahiran segala sesuatu. Pertumbuhan dan perkembangan dialektis melalui tesa, antitesa, sintesa yang berlangsung secara berulang-ulang dan terus-menerus. Filsafat hukum dalam bentuk maupun isinya, penampilan dan esensinya juga dikuasai oleh hukum dialektika. Negara merupakan perwujudan jiwa mutlak. Demikian juga dengan hukum. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video hasil dari presentasi kami. Baik, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe dan share. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.